kamu orang baru. Orangnya yang kalau liberado namorar, tá liberado pra beijar. Milênio Disco Clube te convida pra dançar. Equipe warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama Nur Asyura dan rekan saya atas nama. Perkenalkan saya atas nama Ilham Maulana. Saya atas nama Nikmatul Aulia Amin. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, tepatnya pada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, sebagaimana diketahui bahwa pada abad ke-7 sampai 13, sepanjang perjalanan masuknya Islam ke Nusantara, itu berdiri beberapa kerajaan Islam, baik di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Nah teman-teman, ada beberapa kerajaan yang berdiri pada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Berikut kita bahas satu persatu. Nah teman-teman, yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Perlak adalah sebuah kerajaan dengan masa pemerintahan yang cukup panjang. Kerajaan yang berdiri pada tahun 840 ini berakhir pada tahun 1292, yang dimana ia bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Kerajaan Perlak itu mengalami kemajuan pesat, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan wilayah dakwah. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Penguasaan Samudra Pasai itu terdiri dari dua dinasti. Yang pertama adalah dinasti Maurukhair, yang dimana pendiri dan raja pertama adalah Maurukhair yang bergelar Maharaja Mahmud Shah. Kemudian disusul para penggantinya yaitu Maharaja Mansur Shah, kemudian Maharaja Ghiyasuddin Shah, dan Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra. Nah teman-teman, bukti kemakmuran Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tom Pires, yaitu seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat sudah ada mata uang drama atau dirham dan dikenakannya pajak bagi setiap kapal yang memasuki wilayahnya, sehingga perekonomiannya menjadi lancar. Nah teman-teman, bagaimana sih letak secara geografis Kerajaan Samudra Pasai ini? Jadi, Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di daerah pantai timur Sumatera bagian utara yang berdekatan dengan Selat Malaka. Yang kedua, kehidupan politiknya. Perkembangan kehidupan politik pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai itu berjalan seperti kerajaan pada umumnya. Dan yang ketiga adalah kehidupan ekonomi. Sebelum menjadi kesultanan, Samudra Pasai itu merupakan pelabuhan yang sangat ramai yang dikunjungi pedagang dari dalam dan dari luar negeri. Yang keempat adalah kehidupan sosial. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Kesultanan Samudra Pasai itu merupakan sistem teokrasi, yakni berdasarkan ajaran agama Islam karena sebagian rakyatnya mayoritas agama Islam. Nah, yang kelima adalah kehidupan budayanya. Kehidupan budaya Samudra Pasai itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Dan yang terakhir adalah akhir pemerintahan. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Samudra Pasai, itu terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Yang dimana teman-teman, inilah yang merupakan cikal bakal berakhirnya atau kemunduran dari Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya Kerajaan Malaka. Pembahasan yang pertama di Kerajaan Malaka yaitu Kerajaan Malaka terletak di Malaka, di Malaysia, tepatnya di pesisir barat, semenanjung Malaya. Nah, Kerajaan Malaka pernah menjadi salah satu kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara dan merupakan pusat perdagangan penting di Selat Malaka. Letak strategis Kerajaan Malaka sebagai kunci kejayaan maritim, di mana Kerajaan Malaka yang didirikan sekitar tahun 1400 Masehi. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka. Ekonomi maritim yang berkembang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka terkenal dengan ekonomi maritimnya yang berkembang sangat pesat. Nah, contohnya yang pertama perdagangan. Nah, sebagai pusat perdagangan internasional. Nah, Malaka menjadi pusat perdagangan internasional yang penting, di mana Selat Malaka menghubungkan antara timur dan barat. Yang kedua, pelayaran. Sebagai industri pelayaran yang maju, Malaka memiliki industri pelayaran yang maju dengan banyak kapal dagang dan pelaut yang terampil. Yang ketiga, pertanian. Hasil pertanian Kerajaan Malaka juga menghasilkan berbagai produk pertanian seperti padi, beras, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, yang selanjutnya sistem uang. Mata uang Malaka menggunakan berbagai mata uang seperti emas, perak, dan tembaga.
Selanjutnya, kehidupan budaya di Kerajaan Malaka. Nah, kehidupan budaya di Kerajaan Malaka merupakan perpaduan budaya yang kaya dan beragam karena dipengaruhi oleh berbagai budaya dari berbagai negara yang datang ke kerajaan ini untuk berdagang. Nah, budaya Islam, bahasa Melayu, seni dan arsitektur, adat istiadat dan kuliner menjadi beberapa contoh yang menjadi kekayaan budaya Kerajaan Malaka. Selanjutnya, Kesultanan Aceh. Letak strategis Kesultanan Aceh Darussalam, di mana Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri antara tahun 1496 dan 1903 terletak di ujung utara Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Aceh. Ibu kota Kesultanan Aceh pada masa kejayaannya adalah Banda Aceh, yang sekarang menjadi ibu kota provinsi. Nah, letak strategis Kesultanan Aceh ini sebagai pintu gerbang perdagangan, sebagai pusat maritim, yang ketiga sebagai sumber daya alam, di mana wilayah Kesultanan Aceh ini kaya akan sumber daya alam seperti lada, emas, dan kayu gaharu. Dan yang keempat, jaringan diplomasi, dan yang kelima, pusat penyebaran Islam. Nah, yang kedua ada peran ulama. Ulama memiliki peran penting dalam kehidupan politik Kesultanan Aceh. Nah, adapun pengaruh ulama, yaitu ulama memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat Aceh dan berperan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Politik Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada 1496 sampai 1903 memiliki sistem politik yang kompleks dan dinamis dengan beberapa elemen kunci yang membentuk struktur dan fungsinya. Nah, yang pertama, kekuasaan Sultan. Sultan merupakan pemimpin tertinggi Kesultanan Aceh dengan kekuasaan absolut. Baiklah, perkenalkan saya Ilham Maulana. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, Kesultanan Demak. Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Kesultanan ini sebelumnya merupakan Kadipaten Fazal dari Kerajaan Majapahit yang terpecah menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Kemudian yang kedua, sejarah munculnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa Kerajaan Demak sangat aktif berdagang di laut. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, hingga Jepara. Kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. Kemudian selanjutnya adalah Raja-Raja Demak. Raja Demak yang pertama dipimpin oleh Raden Patah atau pendiri Kerajaan Demak. Yang kedua, Adipati Unus 1518 sampai dengan 1521 Masehi. Kemudian yang ketiga, Sultan Trenggono 1521 sampai 1546 Masehi. Dan yang keempat, Sunan Prawata 1546 sampai 1549 Masehi. Dan yang kelima adalah Arya Panangsang 1459 sampai 1554 Masehi. Kemudian peninggalan sejarah dari Kesultanan Demak. Yang pertama adalah Masjid Raya Demak, yang kedua Pintu Bledek, dan yang ketiga adalah Makam Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa dan didirikan pada abad ke-16 Masehi. Sejarah munculnya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan kerajaan Pajajaran, Maulana Hasanuddin lantas mendirikan kerajaan Banten serta memilih Surosowan sebagai ibu kotanya. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa 1651 sampai 1683 Masehi, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 raja yang paling berpengaruh dalam perkembangan Kesultanan Banten. Yang pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570 Masehi. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf 1570 sampai 1585 Masehi.
Dan yang ketiga, Sultan Maulana Muhammad 1585 sampai 1596 Masehi. Yang keempat, Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683 Masehi. Yang kelima, Sultan Haji 1683 sampai 1687. Kemudian selanjutnya adalah peninggalan Kesultanan Banten. Yang pertama adalah Keraton Kaibon, yang kedua Keraton Surosowan, dan yang ketiga adalah Masjid Agung Banten. Baiklah, berikutnya adalah Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di daratan utara Pulau Jawa yang didirikan pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayanan antar pulau. Sejarah munculnya Kerajaan Cirebon. Sejarah Kesultanan Cirebon bermula dari pendirian kerajaan yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Beliau adalah putra dari Prabu Siliwangi asal Kerajaan Pajajaran. Kesultanan Cirebon didirikan 1430 Masehi dengan nama Tegal Alang-alang atau Kebon Pesisir. Kemudian raja-raja Kerajaan Cirebon. Raja yang pertama adalah Sultan Anom I atau Muhammad Badruddin Kartawijaya atau Sultan Anom 1678 sampai 1703 Masehi. Yang kedua adalah Sultan Anom II, Raja Madureja Kadiruddin 1703 sampai 1706 Masehi. Yang ketiga adalah Raja Kusuma 1706 sampai 1719. Yang keempat adalah Tumanggung Baudenda 1719 sampai 1744. Yang kelima adalah Sultan Anom III Alimuddin 1744 sampai 1798. Yang keenam adalah Sultan Anom IV Muhammad Khairuddin 1798 sampai 1803. Yang ketujuh adalah Sultan Anom V Abu Soleh Imamuddin 1803 sampai 1811. Yang kedelapan adalah Sultan Anom VI Muhammad Komarudin 1811 sampai 1858 Masehi. Dan yang terakhir adalah Sultan Anom VII Muhammad Komarudin II 1858 sampai 1873. Berikutnya adalah peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama adalah Keraton Kesepuan dan Keraton Kanoman. Yang kedua adalah Makam Sunan Gunung Jati. Dan yang ketiga Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang keempat seni batik Cirebon. Dan yang terakhir adalah seni wayang golek atau cepak. Baiknya, selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16 Masehi. Sejarah munculnya Kerajaan Mataram. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam tidak lepas dari kisah tiga orang, yaitu Danang Sutawijaya, Jaka Tingkir, dan Ki Gede Pemanahan. Mengutip laman resmi Dinas Kebudayaan Kota Jogja, singkatnya, Jaka Tingkir meminta bantuan Ki Gede Pemanahan dan Danang Sutawijaya untuk membunuh Arya Panangsang. Jaka Tingkir yang nantinya menjadi pendiri Kerajaan Pajang menjanjikan sebidang tanah di Mantaok bila keduanya membantunya mengalahkan Arya Panangsang. Ki Gede Pemanahan dan Danang Sutawijaya pun sukses menuntaskan misi tersebut. Untuk menepati janjinya, Jaka Tingkir menghadiahkan alas Mantaok untuk keduanya. Ki Gede Pemanahan langsung membuka hutan angker tersebut. Tak lama kemudian berdirilah kampung Cikal Bakal Kerajaan Mataram Islam, di bawahnya kekuasaan Kerajaan Pajang. Kemudian yang kedua adalah Raja-Raja Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Panembahan Senopati atau Sutawijaya, Prabu Hayokrowati atau Raden Mas Jolang, kemudian Adipati Martoputro, Sultan Agung Prabu Hayokrokusumo dan Raden Mas Rangsang. Yang kelima Amangkurat I, yang keenam Amangkurat II, dan yang ketujuh adalah Amangkurat III. Kemudian selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Mataram. Peninggalan Kerajaan Mataram meliputi kompleks makam Imogiri, Masjid Agung Keraton Surakarta, dan Keraton Kota Gede. Nah, kemudian teman-teman, kesimpulan dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, tepatnya pada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kerajaan Islam di Sumatera itu memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini meninggalkan warisan budaya dan tradisi Islam yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa itu telah meninggalkan jejak sejarah yang tak terhapuskan, dan pengaruhnya dalam aspek kehidupan masyarakat Jawa masih terasa hingga saat ini. Teman-teman, mempelajari sejarah kerajaan Islam itu membantu kita dalam memahami budaya dan identitas bangsa Indonesia yang kaya dan beragam.
Teman-teman, sebelum kami menutup, ada sebuah quotes yang mengatakan, "Don't study with a fear of failing, study with a hope of succeeding." Itulah tadi pemaparan materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi buah manfaat ke depannya bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.